Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan karena insya Allah sudah ketemu permasalahannya untuk starter panjang saat mesin panas, yaitu sudah saya ganti ventilator saya. Memang ventilator saya itu beda, jadi tidak ada ujung karetnya itu, jadi langsung logam ya, kemungkinan itu. Tapi memang modifikasinya agak ribet dan mungkin nanti ada masalah itu, mungkin untuk pengisian terlambat. Tapi mudah-mudahan sudah bisa menunjukkan menyelesaikan masalah starter panjang saat mesin panas. Ini saya panasi aja dulu sampai suhu mesin, saya tes jalan nggak terlalu jauh, jadi saya usahakan udah panas dulu di ruang mesin ini. Mudah-mudahan ini berhasil. Sepertinya memang permasalahannya di sana, jadi tekanan yang lolos, tekanan uapnya begitu teman-teman. Oke, kita tes saja. Tapi mungkin nanti ada masalah, yaitu terlambat kayaknya, karena modelnya memang tidak bisa menyesuaikan dengan bentuk pelampungnya. Bukanya itu sangat sedikit. Kita tes nggak sampai 1 kilo teman-teman ini, tapi yang penting udah cukup panas ya. Saya siapin di ruang mesin sudah panas gitu aja. Oke, itu hanya 900 meter. Saya matikan, kita tunggu 15 menit. Nah, kap ini udah panas ya, seperti biasa. Meskipun cuma 1 kilo, ini sudah sama seperti biasanya ya, karena pakai termostat ya, suhu akan tetap segini. Pokoknya udah seperti biasa ini teman-teman. Kap sudah sampai cukup panas ini di sini. Dan tidak saya buka supaya simulasinya mirip dengan seperti yang biasanya. Sekarang jam 10 lebih 4 menit. Nah, sambil nunggu 15 menit, saya tunjukkan seperti apa bentuk dari ventilator punya saya dan rumahnya yang memang beda. Seperti ini bentuk ventilator punya karburator mobil saya, teman-teman. Ini pernya sudah saya pindah ya, terpasang di mobil. Harusnya lebih rendah seperti ini. Ini dari bentuk fisiknya aja, untuk dudukan dari ventilator sudah berbeda. Jadi punya saya itu lebih tinggi. Ini yang bawaan repair kit. Dari situ yang pertama ya teman-teman. Dari rumah ventilator atau kuningannya ini sudah beda. Tapi jeratnya ini sama ya, untuk masuk ke dalam sama. Nah, untuk ventilatornya sendiri, ini kan ada pengaitnya ya, untuk dikaitkan di lidah dari pelampung. Dan pirnya lebih tinggi. Yang punya saya aslinya enggak teman-teman, lebih rendah. Ini pakai pir yang punya repair kit. Dan ujungnya ya seperti biasa teman-teman ya, ada karetnya. Satu nggak tahu karetnya itu tambahan di ujung atau ujungnya sampai full besi kemudian dilapis karet. Dan bentuknya juga persegi, tapi tengahnya ini lingkaran ya, ujungnya aja yang persegi. Sedangkan punya saya ini seperti ini teman-teman. Nah kan beda jauh. Full setahu saya dari dulu seperti ini. Jadi kotak ini juga beda dengan ini, lebih pendek. Dan yang jelas ya, ini ujungnya tidak ada karetnya, dan ujungnya sudutnya ini tidak terlalu runcing, beda dengan ini. Itu yang jadi masalah teman-teman. Ketika saya pakai sepertinya telat. Kalau ini buka sedikit, pelampung itu turun sedikit sudah ngocor ya. Kalau ini perlu langkah lebih panjang, lebih lebar untuk gerakan dari lidah dari pelampungnya itu. Ini jadi masalah untuk menyetelnya. Jadi sepertinya tadi itu kalau dipakai ngebut gitu ya, nanti lama-lama stasionernya hilang. Ditunggu lagi, kita jalan santai dulu, akan terisi kembali pelampungnya. Seperti itu tadi saya coba. Jadi kendalanya itu. Cuman ini hanya untuk memastikan bahwa benarkah memang penyebabnya dari kebocoran, saya bilang uap ya, lewat ventilator ini. Kayaknya betul teman-teman. Kemarin sudah saya coba, tapi hanya posisi tidak jalan, sepertinya memang beda. Yaitu dari apa? Dari ketika kita buka selang bensin itu, kalau hanya 10 menit
itu kalau yang pakai ini sudah tidak ada tekanannya ya, tidak ada sisa. Tapi kalau yang memakai ini, kita 10 menit saya buka tuh di selangnya masih nyemprot, jadi kayaknya masih ketahan gitu. Intinya saya ingin menjelaskan bahwa problem itu dari ventilator yang bocor gitu aja. Dan kemudian yang kedua kemungkinan ya dari ini, meskipun ada ring aluminium, tapi mungkin bisa jadi ring aluminiumnya tidak bisa rapat ya, tadi saya tambah seal tip gitu aja. Bagi teman-teman yang mungkin mengalami problem itu ya coba tambah seal tip sedikit aja, jangan sampai melebar ke sini ya di bagian dalam. Ring aluminium ini memang sudah disediakan ya di repair kit, mungkin di tempat teman-teman tidak ada atau sebenarnya ada tapi ada di dalam ya, nempel di rumahnya di karburator. Tetapi kalau ragu ya sebaiknya ini ditambah sedikit seal tip. Takutnya ini sudah keras ya, sudah penyet. Nah memang tujuan dari ring aluminium itu adalah ya ring ini harus lunak supaya bisa merapatkan permukaan yang tidak terlalu rata. Kalau langsung besi ketemu besi, keras sama keras, ada kemungkinan potensi bocor. Itu fungsi ring lunak atau ring aluminium, ring tembaga. Jadi ini sudah jelas ya teman-teman, perbedaannya memang karbus saya itu nggak tahu, sudah modifikasian yang jelas itu, bentuk bagian bawahnya aja sudah beda. Mudah-mudahan ini sembuh ya permasalahan ini. Starter panjang saat mesin panas ya memang tidak mengganggu ya, bagi banyak orang yang dianggap normal itu Mas Andi Purnomo normal aja ya. Ya nggak apa-apa itu, bagi siapapun tidak ada masalah. Yang penting kan kita tahu cara mengatasinya ketika terjadi problem seperti itu. Katanya ada yang menyampaikan itu, saya lupa Mas siapa, bahwa di espas itu juga tertulis di mobil-mobil lain kemungkinan juga seperti itu. Jadi sudah tahu bahwa ada kasus seperti itu. Jadi starter saat mesin panas adalah dengan menginjak pedal gas secara penuh, itu betul juga. Cuman yang ingin saya ketahui adalah kenapa saya memakai FMT yang baru itu, yang saya yakin masih presisi, ternyata aman-aman saja. Dan juga kasus starter panjang ini kan tidak terjadi di semua mobil itu loh teman-teman, hanya beberapa mobil ya, gampangnya sudah faktor usia gitu aja. Tapi ya saya itu ingin mengetahui benarkah memang penyebabnya dari itu. Jadi mau teman-teman kerjakan solusi ini ya monggo, mau tidak dikerjakan ya tidak ada masalah, karena itu ya bukan kasus berat gitu teman-teman. Cuman yang jadi masalah kalau mobil ini dipinjam, kadang mobil saya kan sering dipinjam saudara atau apa ya, itu yang jadi masalah. Starternya katanya sulit, yang nggak tahu malah dikocok-kocok, waduh tambah nggak bisa hidup. Oke, mari sebentar lagi kita coba apakah berhasil. Semoga berhasil. Wah ini hampir 25 menit, nggak apa-apa, kayaknya ya sekitar itu lebih bagus teman-teman. Oke, kita coba starter lagi, semoga berhasil. Saunkan dulu agak lama biar jarumnya temperatur naik. Ya masih di atas cool ya, di atas C, jadi masih mesin panas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya masih tembus ya teman-teman, tapi ini nggak panjang menurut saya. Nah itu ada getar-getar itu sedikit. Oh mungkin tadi pengapian saya majukan tadi, terlalu maju. Oke, saya anggap berhasil ini teman-teman. Mungkin apa ya, sedikit masih ada, tapi nggak terlalu parah ini. Oke, itu sudah 20 menit lagi ya teman-teman dari mati yang kedua tadi, dari apa percobaan. Masih panas ya, dari temperatur masih kelihatan panas. Kita start lagi. Alhamdulillah
sepertinya aman. Tapi yang jadi masalah, ventilator ini tetap tidak saya pakai karena yang saya sebutkan tadi itu, dari bentuknya yang terlalu lincip itu membuat bukaannya tidak bisa banyak ketika hanya turun sedikit. Ini membuat tekor ketika apa? Ketika gas besar. Ini saya contohkan teman-teman. Jadi stasioner enak karena imbang ya. Gas kontan juga enak karena hanya sebentar aja. Tapi nanti kalau kita gas besar yang sangat panjang, mati nanti. Dan selama itu tidak akan stasioner karena kayaknya di pelampung sudah terlalu rendah. Nah, nanti harus kita tunggu lagi di start berulang-ulang pakai gas tanggung baru bisa ngisi, nanti bisa stasioner lagi. Coba ya ini, nanti saya kecilkan aja volumenya karena harus gas tinggi ya teman-teman, biar teman-teman tahu saja seperti itu kasus yang telat bensin itu. Mati. Kemudian tidak akan bisa stasioner lagi teman-teman. Wah, ini baut saya sampai kendor. Nanti tidak bisa stasioner lagi, harus nunggu lama karena bukanya yang sedikit tadi. Pengisian dari ventilator ke ruang pelampung. Nah, nggak bisa stasioner. Ini harus gak lama. Nanti kalau sudah kita gas besar sebentar baru bisa. Biar ngisi. Nah, kita ulang-ulang ini. Ya kan. Ini jadi kasus baru. Jadi ketika apa pemakaian jalannya nanti pakai jalan jadi masalah ini teman-teman. Kalau stasioner gini terus di player sebentar tidak ada masalah. Tapi begitu nanti spare primer hampir terpakai sepenuhnya, nanti tengah jalan mati karena ketinggian pelampung sudah rendah, udah stasioner ya pasti hilang. Dan untuk ngisi kembali juga lama. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini memberikan manfaat. Dan yang terlebih penting ini, memberikan hiburan bagi Anda yang sama seperti saya. Semangat kepo. Enak aja kan. Jadi nanti saya akan tetap pakai ventilator lama, tapi coba saya skur memakai odol pasta gigi. Ceprem dewa mesin kok. Top. Mungkin ada yang bilang setelan pelampungnya terlalu rendah. Ini langsung saya buka aja loh, di atas tangga teman-teman. Bahkan saya tekuk lebih tinggi lagi, lebih ke atas lagi pelampungnya supaya penuh. Ya tetap aja dia terlambat karena itu tadi saya bilang, karena bentuknya beda menurut saya ya, kelincipannya beda. Jadi perlu bukaan yang lebih jauh, lebih lebar daripada yang sebelumnya, dari yang bawaannya ini. Ini sudah saya tunjukkan ya, sangat menunduk. Tapi tetap terlambat, alirannya tidak seperti yang punya saya aslinya itu ya, sedikit aja sudah seperti los gitu loh. Baru nanti kalau mau penuh ya, cuman kelemahannya kan sama-sama logam itu aja. Terbuktian penuh, tidak telat, tidak kurang, tidak kurang dari standarnya, bahkan ya lebih ini. Pas ya menurut saya di atas tangga. Tapi kenapa masih tekor? Ya kalau gas-gas sebentar aja ya nggak apa-apa, masih imbang. Begitu kita gas panjang tadi kan spuyar primer hampir sepenuhnya kepake,
sudah nggak nutut. Yang korban pertama yang jelas ya, stasioner yang jadi hilang, mati karena permukaannya rendah. Kalau primer masih bisa bekerja teman-teman, walaupun permukaan rendah, karena dia kevakumannya sangat tinggi. Tapi stasioner pasti langsung hilang, karena stasioner itu sangat terpengaruh sekali ya. Primer juga ya sebenarnya, tapi yang paling peka ini stasioner ini sangat terpengaruh dengan ketinggian dari permukaan bensin. Ya saya anggap bencana berhubungan begitu. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan yang terlebih penting lagi, memberikan hiburan bagi teman-teman yang kepo aja. Salam cerdas dan waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kepo.